Perang Rusia di Ukraina disebut untuk lawan setan barat dan LGBT. Hal ini diungkap oleh komandan pasukan Chechnya dari medan tempur. Perang Rusia di Ukraina disebut untuk lawan setan barat dan LGBT. Hal ini diungkap oleh komandan pasukan Chechnya dari medan tempur. Seorang komandan pasukan Chechnya yang berjuang untuk Rusia, Abdi Alaudinov, memuji invasi Presiden Rusia Vladimir Putin ke Ukraina. Dia menyebut invasi Rusia sebagai perang suci melawan nilai-nilai setan di Eropa dan Amerika Serikat serta komunitas LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Demikian diberitakan Newsweek sebagaimana dipantau. Alaudinov membuat pernyataan itu di saluran televisi Rusia yang dikelola pemerintah. Klip pernyataannya tentang perang melawan nilai LGBT dibagikan ke Twitter pada hari Minggu oleh Julia Davis, seorang kolumnis untuk The Daily Beast dan pencipta Russian Media Monitor. Chechnya, tempat asal Alaudinov, adalah Republik Rusia di bawah yurisdiksi Moskow. Dalam komentarnya, komandan Chechnya memuji Putin karena berdiri melawan Barat dan NATO. Alaudinov menggambarkan Barat dan NATO sebagai kejahatan. Dia memuji Presiden Rusia karena mencegah hak-hak LGBT di negaranya. Ini adalah perang suci yang dibicarakan orang-orang kudus dan para tetua kita, Alaudinov menegaskan, yang selanjutnya mengatakan bahwa dia memuji Tuhan untuk tinggal di Rusia, bahwa negara itu dipimpin oleh Putin. Dia adalah orang yang menolak untuk menerima apa yang disebut nilai-nilai Eropa, tambah komandan itu. Pada kenyataannya itu adalah nilai setan yang dipaksakan di seluruh dunia. Alaudinov mencatat bahwa dia bersyukur bahwa Putin mengikuti nilai yang maha tinggi mengacu pada Tuhan. Kami tidak berada di bawah bendera LGBT selama ini dia masih hidup, kami tidak akan berada di bawah bendera itu. Komandan Chechnya menggambarkan pasukannya berperang melawan Ukraina sebagai tentara Yesus. Dia memuji Putin karena melakukan apa yang seharusnya dilakukan negara Islam dengan melawan Amerika Serikat dan NATO. Tidak ada keterangan resmi dari pemerintah Rusia mengenai klaim perang suci yang dilontarkan Alaudinov. Diketahui Putin meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina hampir 5 bulan sejak 24 Februari lalu. Sebagai catatan, Human Rights Watch melaporkan dalam laporan dunia 2021 bahwa pemerintah Rusia melakukan diskriminasi homofobia menggunakan larangan propaganda gay untuk membenarkan tuntutan pidana. Sebagai hasil dari reformasi konstitusi 2020, definisi pernikahan sebagai penyatuan antara seorang pria dan seorang wanita dimasukkan ke dalam konstitusi. Sebuah RUU yang diajukan ke parlemen mencakup larangan pernikahan sesama jenis dan perubahan yang akan berdampak negatif terhadap transgender hak, termasuk untuk menikah dan membesarkan anak. Lantas bagaimana sikap Ukraina terhadap LGBT pada 2019? Zelensky mengecam keras para pencemooh homofobia di sebuah acara Kita Semua Hidup Bersama dalam Masyarakat Terbuka, di mana setiap orang dapat memilih orientasi seksualnya. Biarkan orang-orang itu dalam komunitas LGBT, demi Tuhan, kata Presiden Ukraina saat itu. Seorang komandan pasukan Chechnya yang berjuang untuk Rusia, Abdi Alaudinov, memuji invasi Presiden Rusia Vladimir Putin ke Ukraina. Dia menyebut invasi Rusia sebagai perang suci melawan nilai-nilai setan di Eropa dan Amerika Serikat serta komunitas LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Demikian diberitakan Newsweek sebagaimana dipantau. Alaudinov membuat pernyataan itu di saluran televisi Rusia yang dikelola pemerintah. Klip pernyataannya tentang perang melawan nilai LGBT dibagikan ke Twitter pada hari Minggu oleh Julia Davis, seorang kolumnis untuk The Daily Beast dan pencipta Russian Media Monitor. Chechnya, tempat asal Alaudinov, adalah Republik Rusia di bawah yurisdiksi Moskow. Dalam komentarnya, komandan Chechnya memuji Putin karena berdiri melawan Barat dan NATO. Alaudinov menggambarkan Barat dan NATO sebagai kejahatan. Dia memuji Presiden Rusia karena mencegah hak-hak LGBT di negaranya.
Ini adalah perang suci yang dibicarakan orang-orang kudus dan para tetua kita, Alaudinov menegaskan, yang selanjutnya mengatakan bahwa dia memuji Tuhan untuk tinggal di Rusia, bahwa negara itu dipimpin oleh Putin. Dia adalah orang yang menolak untuk menerima apa yang disebut nilai-nilai Eropa, tambah komandan itu. Pada kenyataannya itu adalah nilai setan yang dipaksakan di seluruh dunia. Alaudinov mencatat bahwa dia bersyukur bahwa Putin mengikuti nilai yang maha tinggi mengacu pada Tuhan. Kami tidak berada di bawah bendera LGBT selama ini dia masih hidup, kami tidak akan berada di bawah bendera itu. Komandan Chetnya menggambarkan pasukannya berperang melawan Ukraina sebagai tentara Yesus. Dia memuji Putin karena melakukan apa yang seharusnya dilakukan negara Islam dengan melawan Amerika Serikat dan NATO. Tidak ada keterangan resmi dari pemerintah Rusia mengenai klaim perang suci yang dilontarkan Alaudinov. Diketahui Putin meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina hampir 5 bulan sejak 24 Februari lalu. Sebagai catatan, Human Rights Watch melaporkan dalam laporan dunia 2021 bahwa pemerintah Rusia melakukan diskriminasi homofobia menggunakan larangan propaganda gay untuk membenarkan tuntutan pidana. Sebagai hasil dari reformasi konstitusi 2020, definisi pernikahan sebagai penyatuan antara seorang pria dan seorang wanita dimasukkan ke dalam konstitusi. Sebuah RUU yang diajukan ke parlemen mencakup larangan pernikahan sesama jenis dan perubahan yang akan berdampak negatif terhadap transgender hak, termasuk untuk menikah dan membesarkan anak. Lantas bagaimana sikap Ukraina terhadap LGBT pada 2019? Zelensky mengecam keras para pencemooh homofobia di sebuah acara Kita Semua Hidup Bersama dalam masyarakat terbuka, di mana setiap orang dapat memilih orientasi seksualnya. Biarkan orang-orang itu dalam komunitas LGBT, demi Tuhan, kata Presiden Ukraina saat itu. Resmi, Putin tantang Amerika dan NATO perang lawan Rusia. Pengerahan pasukan militer Amerika Serikat ke sejumlah negara Eropa diiringi dengan terus berdatangannya ribuan senjata dari negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara ke Ukraina. Akhirnya direspon Presiden Rusia Vladimir Putin. Berbicara dalam konferensi tingkat tinggi NATO akhir Juni 2022 lalu, Presiden Amerika Joe Biden secara resmi mengumumkan pengerahan tambahan pasukan ke sejumlah negara Eropa. Salah satu yang pasti akan dibuat oleh Amerika adalah pangkalan militer di Polandia, pos komando garis depan KOP 5, Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, US Armed Force, akan melengkapi unit militer Amerika Serikat yang sudah berbasis di Rumania. Biden juga memastikan Amerika akan menambah skuadron jet tempur siluman F-35 Lightning II ke Inggris dan sejumlah armada kapal perang ke Spanyol. Sikap Amerika dan NATO saat itu sama sekali tidak direspon oleh Rusia. Di sisi lain, pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia malah berhasil merebut kendali Oblast, Provinsi Luhansk yang berada di wilayah timur Ukraina. Unit militer Rusia bahkan sudah hampir menguasai seluruh wilayah Oblast Donetsk yang juga dihuni oleh kelompok separatis pro-Rusia, Republik Rakyat Donetsk. Rusia dituding Amerika dan sekutunya dalam NATO tidak mengindahkan peringatan yang sudah diberikan.